Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang mendeskripsikan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang dengan hati-hati mengingat peristiwa tersebut akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah dirugikan. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, hal itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Douqi. Selain dua klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, terlihat jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden mengenai klan Ling ini. Jika pihak lain benar-benar mengejar giok dewa kuno Toushi, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 giok kuno yang tersisa, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak cukup tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Makanya, mereka hanya bisa diam. Pada saat yang sama, klan Hun melakukan seperti biasanya. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah tentang klan Ling secara bertahap ditekan karena kedua belah pihak terus diam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti arus waktu, masalah ini sepertinya telah dilupakan oleh orang lain, tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan keributan yang cukup besar di dataran tengah, tetapi klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Makanya, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur berkurang. Ada kejadian menarik yang terjadi setiap hari di dataran tengah, jadi ada banyak sekali topik untuk dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik dominan. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiao Yan mengasingkan diri. Rumputan liar tumbuh menutupi pintu batu besar itu. Selama 2 tahun ini, murid-murid muda yang direkrut Pavilion Bintang Jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Pavilion Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sepi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Ban Sheng harus menjadi acara yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pikiran yang dirasakan sesepuh ini di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar saat berhubungan dengan Xiao Yan. Kembali ketika dia ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai dataran tengah dan menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao La mengerti bahwa elang lembut ini, yang bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di angkasa. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya menjadi panggung baginya.
Ini adalah sesuatu yang Yao Lao percayai tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mendesah pelan, anak kecil. Retretmu ini benar-benar membuat khawatir orang lain. Yao Lao. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yao Lao mendesah pelan. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Sosok itu secara mengejutkan milik Cailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta karun alam untuk Cailin. Oleh karena itu, kekuatan Cailin telah meningkat dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Perbaikan semacam ini bisa dianggap cepat. Menjadi 7 warna surga menelan Pithon, kekuatan tubuh Cailin lebih kuat dari tubuh Xiaoyan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. 7 warna surga menelan Pithon telah menjadi keberadaan yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiaoyan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan heran. Mata cantik Cailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, ini disampaikan oleh aliansi sungai yang mendalam. Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua segera tertangkap oleh matanya. Deklarasi perang. Senyuman dingin juga muncul di wajah Yao Lao saat melihat kata-kata tersebut. Matanya tertunduk. Setengah bulan dari sekarang, aliansi sungai mendalam saya akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya. Mereka sebenarnya mengambil inisiatif untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh milikku? Sombong sekali. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan diri untuk ikut campur tangan. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Aliansi sungai yang mendalam telah diam selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh kita. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Cailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak perang Paviliun Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam tidak meluncurkan kampanye lain melawan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao mengerti di dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, melainkan mereka tidak ingin mendorong Paviliun Bintang Jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun, kekuatan Ban Sheng Yao Lao dipajang untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan Paviliun Bintang Jatuh, mereka harus mengalahkan Yao Chen terlebih dahulu. Namun, jika mereka ingin membunuh Ban Sheng, terutama yang berlevel tinggi, aliansi sungai yang mendalam perlu mengerahkan 2 Ban Sheng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengerahkan 2 Ban Sheng. Hanya ada seorang tetua agung dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Ban Sheng, tetapi iblis tua Ban Sheng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, aliansi sungai yang mendalam tidak memiliki Ban Sheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi tersebut, sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Ban Sheng. Jelas bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkan satu. Seorang penatua sekte langit yang mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, aliansi sungai yang mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya memperoleh sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar.
Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar Paviliun Bintang Jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini bukanlah masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk menjaga dari setiap serangan diam-diam oleh aliansi sungai yang mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai yang mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dimengerti. Cailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Semua orang mengetahui statusnya. Selain itu, Xiao yang telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala paviliun berikutnya. Dengan kata lain, Cailin adalah setengah istri kepala paviliun. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Selain itu, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan hanya vas bunga yang dipamerkan. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan beberapa pria tidak dapat membandingkannya. Selama periode waktu ini, tingkat kewaspadaan di Paviliun Bintang Jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat trik apa yang iblis tua Tianming itu ingin mainkan. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk lembut dan menatap mata Cailin yang agak redup. Dia tertawa, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari retretnya dengan sukses. Cailin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkannya. Aliansi sungai yang mendalam datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Cailin memandang ke pintu batu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu. Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi paling aman tahun ini karena hari ini adalah hari yang disebutkan di kartu tantangan yang berasal dari Aliansi Sungai yang Mendalam. Paviliun Bintang Jatuh masih tidak tahu mengapa Aliansi Sungai yang Mendalam akan meluncurkan kampanye besar, tetapi terlepas dari apa masalahnya, Paviliun Bintang Jatuh tidak akan mengungkapkan rasa takut di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan Aliansi Sungai Mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi tiba-tiba yang terjadi setelah kedua belah pihak menekan diri mereka sendiri untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli tentu tidak ingin melewatkan situasi yang begitu menarik. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang berniat menonton pertunjukan setelah mendengar berita tersebut. Sebaliknya, itu telah memberi paviliun itu alasan untuk mengirim para ahli untuk mengawasi orang-orang. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan dibunuh. Karena antisipasi banyak orang semakin besar, hari yang tertera di kartu tantangan perlahan tiba. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk mendakinya. Apalagi puncak gunung tersebut sepertinya telah dibelah dengan kapak.
Area ini telah diubah menjadi persegi yang sangat luas dan mulus. Tempat ini adalah tempat pavilion bintang jatuh menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam alun-alun yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan menyebar ke seluruh langit. Semua orang tahu bahwa pavilion bintang jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari aliansi sungai yang mendalam tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Cai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari pavilion bintang jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup untuk membangkitkan seruan dari beberapa pengamat di sekitarnya. Kami tidak berhasil memperoleh banyak informasi intelijen terkait dengan operasi lembah sungai mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa bahkan beberapa tetua di aliansi sungai yang mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Cai Lin tiba-tiba berbicara saat dia melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Iya. Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang sudah memasuki kondisi siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar sesepuh telah dipanggil kembali. Cai Lin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah disiapkan. Kami hanya menunggu aliansi sungai mendalam datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat ke pintu masuk ke alam bintang dan dengan lemah berkata, mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan robek di tempat itu. Segera, aura mengerikan secara brutal dibebankan ke dunia ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan hawa dingin bergema di alam bintang seperti guntur yang menggelinding. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Setelah mendengar suara seperti guntur bergema di udara, orang bisa melihat sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke alam bintang, Douki di dalam tubuh semua tetua pavilion bintang jatuh mulai diam-diam beredar. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah pemimpin kelompok besar itu. Sosok manusia berjubah abu-abu tua berdiri di langit di tempat itu. Orang ini berambut abu-abu panjang, dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sekilas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Seluruh pribadinya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa orang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter yang sederhana. Setan tua Tianming, tidak terduga bahwa Anda masih hidup. Mata Yao Lao berhenti pada sosok berjubah abu-abu ini saat dia perlahan tertawa. Haha, bahkan seseorang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa yang tersisa, dapat dihidupkan kembali. Bagaimana aku yang dulu bisa mati begitu mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat dia berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan iblis tua Tianming dan menyapu matanya pada kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari aliansi sungai yang mendalam, semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Barisan ini, bersama dengan iblis tua Ban Sheng Tianming, bisa digambarkan sebagai menakutkan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi itu jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Setelah tahun-tahun pembangunan ini, jumlah ahli di pavilion bintang jatuh tidak kurang dari jumlah di aliansi sungai yang mendalam. Selain itu, Yao Lao juga seorang elit Ban Sheng seperti iblis tua Tianming.
Paviliun Bintang Jatuh dan Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan hidup berdampingan. Pada akhirnya, diriku yang dulu harus melangkah maju. Yao Lao, karena kami adalah kenalan di masa lalu, selama Paviliun Bintang Jatuh Anda menarik diri 500 km dari wilayah Aliansi Sungai yang Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan Aliansi Sungai yang Mendalam di masa depan. Aliansi Sungai yang Mendalam akan mundur hari ini. Suara samar iblis tua Tianming ditransmisikan melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak Paviliun Bintang Jatuh berubah. Hei, jangan bermimpi di siang bolong. Cailin menjawab dengan suara sedingin es. Menarik 500 km? Bukankah itu berarti Paviliun Bintang Jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan Aliansi Sungai yang Mendalam di masa depan. Bukankah itu berarti mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana Paviliun Bintang Jatuh terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Jelas sekali bahwa orang-orang ini memprovokasi kita. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Aliansi Sungai yang Mendalam harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui persyaratan seperti itu. Mata Yao Lao dengan tenang menatap iblis tua Tianming. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak mundur. Para ahli lain di sekitar pegunungan sekitarnya tidak berani menampilkan tindakan yang tidak biasa saat ini. Dari kelihatannya, Aliansi Sungai yang Mendalam jelas berniat untuk memulai perang dengan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut Anda Aliansi Sungai yang Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Kalau begitu, apakah maksud Anda tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Bang bang! Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Douqi berceceran. Mereka terjalin sendiri di langit dan akhirnya mekar. Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di pegunungan sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Tampaknya Paviliun Bintang Jatuh ini telah dipersiapkan. Pertunjukan bagus hari ini akhirnya akan dimulai. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Setan tua Tianming menyaksikan tirai cahaya Douqi lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyuman dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yao Lao saat dia berkata, mengingat kekuatan Aliansi Sungai Mendalamku, memang sulit untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuhmu. Namun, menurut Anda apakah orang tua ini begitu bodoh menyerahkan diri saya ke tangan Anda tanpa keyakinan mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia berteriak keras. Ci! Ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan yang gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua aura yang familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di angkasa saat dia meludah dengan suara suram, Hall of Souls. Kalian benar-benar telah campur tangan. Ceka-ceka, Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Paviliun Bintang Jatuh cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Anda juga harus senang bahwa ini telah ditunda selama 2 tahun. Kabut hitam yang berputar keluar dari celah di angkasa dan dua sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Di saat yang sama, tawa yang kelam dan dingin juga terdengar. Guyu. Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini.
Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan-lahan menyebar. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah lelaki tua seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianzun kedua dari Hall of Souls, Guyu, yang mereka temui di wilayah tanah kuno saat itu. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat, orang ini juga memiliki kekuatan Bansheng, tetapi itu adalah tingkat awal Bansheng. Dua Bansheng. Jika satu termasuk iblis tua Tianming, total ada 3 dari mereka. Barisan ini segera menyebabkan banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin. Wajah beberapa sesepuh dari pavilion bintang jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah Anda perlu mempertimbangkan kembali kondisi yang saya tawarkan sebelumnya? Senyum aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Ekspresi Yao Lao muram. Dia perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengaku kalah. Mengingat metode Hall of Souls dan aliansi sungai yang mendalam, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Cailin sedingin es. Kilatan dingin berkedip di dalam matanya yang cantik. Sekarang, kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli pavilion bintang jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Yao Lao menghembuskan napas dengan lembut. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Karena ini masalahnya, ayo, bertarung dengan mereka. Ekspresi ganas muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu.